Ya, seri Stranger Things akhirnya resmi tamat. 9 tahun berjalan, akhirnya seri Stranger Things berakhir di season kelimanya. Dan itu menurut gue sangat menyedihkan, dan gue ngerasa sedih ketika series ini telah selesai. Bukan karena salah satu karakter utamanya meninggal, karakter pentingnya meninggal, yaitu Elle, tapi ada alasan lain yang menurut gue ngerasa sedih ketika series ini berakhir. Jadi sebelum lanjut, selamat datang di channel Ceret MP4, channel baru, dan gue harap kalian suka dengan channel gue ini. Dan jangan lupa terus support channel ini. Langsung aja kita gas. Oke, seperti yang kita tahu, series Stranger Things telah resmi tamat di season kelimanya. Dan banyak hal yang pengen gue jelasin, pengen gue bahas tentang Stranger Things ini, terutama di season kelimanya. Menurut gue season kelima ini sangat-sangat kurang. Netflix gagal kayaknya ya untuk membuat season yang terakhir ini sangat-sangat menakjubkan gitu. Kita akan membahas dulu dari sinopsis buat kalian yang belum tahu. Tapi gue yakin orang yang klik video ini 98% sudah menonton series Stranger Things. Tapi gue akan jelasin secara singkat tentang sinopsisnya terlebih dahulu. Series ini menceritakan sekelompok anak kecil di kota kecil Hawkins. Dan suatu ketika anak kecil bernama Will tiba-tiba hilang secara misterius, entah kemana. Dan ya, banyak melakukan pencarian dan lain-lain. Ketika di tengah pencarian itu, mereka menemukan suatu fakta yang mengejutkan tentang adanya dunia lain, yaitu bernama Upside Down. Selain itu juga mereka menemukan fakta bahwa pemerintah melakukan eksperimen terlarang terhadap manusia yang bisa membahayakan manusia itu sendiri. Oke, itu untuk sinopsis singkatnya. Dan gue gak sabar banget pengen membahas season kelima ini ya. Menurut gue season kelima ini sangat-sangat kurang, benar-benar kurang sekurang-kurangnya. Harusnya ini menjadi momen puncak, tapi Netflix malah gagal untuk memuaskan ekspektasi kita. Karena season kelima ini seolah-olah terlalu terburu-buru bagi gue. Gue yang menontonnya itu kayak, wah, beda banget sama season-season sebelumnya. Gue bakal membahas tentang pertemuan Elle dan Max yang sangat banyak diperbincangkan di media sosial, dan menurut gue emang pantas banget diperbincangkan karena ya dibuat biasa aja sih pertemuan Elle dan Max ini. Ketika Max siuman dari komanya dan bertemu dengan Elle, sahabat dekatnya, dibuat biasa aja oleh Netflix ini. Dan entah mengapa kayak kurang dramatis gitu loh bagi gue ya. Jadi kayak wah, kurang banget sih ini gitu loh. Kenapa dibuat seplet ini pertemuannya? Harusnya lebih istimewa lagi, lebih dramatis lagi. Selain itu juga pendapat gue pribadi tentang Pike-nya itu kurang. Pike-nya tuh kan dari season sebelumnya berusaha dilawan itu susah banget. Tapi entah mengapa di puncak Pike-nya, di last Pike-nya, di Pike terakhirnya, Pike-nya ini seolah-olah gampang banget untuk dikalahkan oleh si Elle. Aneh. Kenapa gitu loh? Harusnya dibuat lebih susah lagi, lebih dramatis lagi. Elle hampir kalah kah, harus hampir dibunuh kah, tapi ada yang namatin, harusnya seperti itu. Walaupun itu klasik tapi itu perlu. Soalnya yang kemarin itu terlalu flat gitu loh. Terlalu ya udah gitu aja. Bagian Elle terpojok tuh kayak cuman sedikit aja kurang dramatis. Sedangkan si Pekna ini kan di cerita-cerita season sebelumnya sangat liat, sangat alot untuk dikalahkan gitu loh. Susah. Tapi ya anehnya di kelas Pike-nya ini gampang banget ya, cuman ditusuk udah gitu loh. Tapi malah anehnya tuh nostalgianya gitu, backstory-nya gitu. Cerita-cerita setelahnya setelah kejadian di kota itu yang malah difokuskan, anehnya itu. But anyway, Stranger Things ini adalah salah satu series yang sangat menakjubkan bagi gue juga mikir kalian bakal setuju dengan gue tentang series Stranger Things ini yang sangat-sangat menakjubkan, sangat-sangat melekat di hati penonton. Nah, yang kedua, kenapa apa alasannya membuat Stranger Things ini sangat melekat bagi penontonnya? Dan menurut gua, salah satu poin penting, sangat-sangat penting mengapa Stranger Things bisa melekat di hati penonton, karena karakternya yang tumbuh bersama penonton itu sendiri. Ya, mungkin kalian harus setuju. Kalian harus setuju bersama gua bahwa Stranger Things ini salah satu daya tariknya karena karakternya yang tumbuh bersama penonton. Kalian tahu sendiri bahwa Stranger Things ini udah ada dari 2016, pemainnya yang itu aja. Dan pemainnya juga itu tumbuh bersama series itu dan bersama penontonnya juga. Di 2016 Will, Dustin, Mike dan lain-lainnya itu masih kecil banget, kecil.
ya seumuran lah sama gue ketika gue nonton itu gitu loh. Jadi wajar ketika gue juga tumbuh dewasa, series itu juga tetap berjalan, para pemainnya juga tumbuh. Jadi kita ngerasa dibawa masuk ke dalam ceritanya dan berteman dengan para karakter-karakternya. Jadi kayak kita tuh melawan Vecna tuh bersama-sama gitu. Itu yang membuat daya tarik Stranger Things ini sangat kuat di hati penonton. Dan salah satu dan yang lainnya mengapa Stranger Things bisa dikatakan series yang sangat menakjubkan, sangat keren, karena pilihannya itu sendiri. Pilihannya memiliki backstory yang sangat kuat. Dirakit dari season pertama tuh si Vecna tuh di konsisten gitu dijelasinnya si Vecna tuh gini. Bagus, backstorynya kuat gitu. Justru menurut gue backstory yang paling kuatnya si pilihannya sendiri, karakternya gak terlalu diceritain. Dan menurut gue itu dari jalan yang benar sih. Harusnya emang pilihan itu dibangun, diceritain dulu backstorynya, bagaimana dia bisa jadi jahat. Itu menurut gue udah pas banget. Sama seperti the best trilogy, yaitu Harry Potter. Si Voldemort tuh diceritain dari film yang pertamanya, bayangin. Dan ya sangat memuaskan ekspektasi para penontonnya. Wajar gitu loh. Jadi ini jadi kayak sangat melekat bagi penonton, sangat istimewa bagi penonton film Harry Potter tuh karena emang penulisannya bagus. Dan penulisan bagusnya salah satunya kepada pilihannya itu sendiri. Dibuat secara kuat gitu loh backstory-nya dan lain-lainnya. Sama halnya dengan si Vecna ini, Stranger Things berhasil membuat pilihan yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat istimewa bagi penontonnya. Dan untuk endingnya menurut gue itu udah di jalan yang benar. El dibuat mati, soalnya kalau misalnya gak ada yang mati dari salah satu karakter utamanya, terlalu flat, terlalu light. Justru ya itu udah jalan yang bagus lah. El mati itu udah bagus, pang mantepnya gitu loh. Dan bang, lu percaya gak sama teori Mike yang mengatakan bahwa si El ini masih hidup? Yang dilihat dari portal upside-nya itu sebenarnya cuman ilusi. Menurut gue salah satu orang yang gak percaya karena itu udah gak masuk akal teorinya. Jadi kayak mengada-ngadain aja supaya kayak si El itu tetap hidup di hati penonton, di hati si Mike, di hati teman-temannya. Menurut gue itu kayak Mike membuat teori itu karena supaya itu alasannya. Tapi ya bisa dikatakan masuk akal juga teori si Mike ini. Gue lebih proper ke El mati udah terhisap dengan upside down-nya juga. Dan itu udah jalan-jalan yang benar, tapi cerdas sih sutradaranya membuat ending seperti ini. Jadi kayak membuat teori Mike. Jadi kayak ini kebalikin lagi penonton. Kalian bebas mau percaya sama si Mike atau enggak, ya itu balik lagi kepada kalian. Bebas bagaimana kalian mencernanya, bagaimana kalian percaya. Tapi gue lebih percaya bahwa El itu mati. Oke, alasan gua suka sama series Stranger Things karena nuansanya. Ini yang perlu diacungkan jempol karena nuansa 80-annya terasa banget di series ini. Ya seperti buat kalian yang nggak tahu, gua tuh suka banget dengan nuansa vintage. Dan ya series ini sangat memuaskan hati gua, sangat memenuhi ekspektasi gua tentang nuansa 80-an itu, nuansa vintage. Dan kita kayak dibawa masuk ke dalam ceritanya, ke dalam masa itu. Jadi dari segi outfit, warna, tempat itu kayak pas banget 80-an banget gitu. Selain itu juga alasan gua suka banget sama series ini karena konsisten dari season ke season. Ya itu salah satu poin penting yang menurut gua sangat tertarik dengan series ini. Dan ya series Stranger Things ini sangat menekankan sekali dengan persahabatan dan kebersamaan. Seperti yang kita tahu, manusia ini tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa hidup secara individu, tetap membutuhkan orang-orang di sekitarnya. Ketika kalian meninggal, kalian tetap akan membutuhkan tetangga-tetangga kalian. Ketika kalian kesusahan, tetap kalian akan butuh teman-teman dekat kalian. Tidak bisa hidup sendiri secara individu. Maka dari itu, ini ada pembelajaran hidup yang bisa kita ambil dari Stranger Things tentang pentingnya kebersamaan dan pertemanan. Maka dari itu, ini salah satu pembelajaran hidup yang bisa kita dapatkan dari series Stranger Things itu sendiri. Ya, mungkin sekian dulu video kali ini. Buat kalian yang suka videonya, jangan lupa like. Buat kalian yang suka, jangan lupa dislike. Kritik, saran di komen gua gak perlu ragu-ragu. Katain aja langsung. Itu bakal menjadi feedback bagi gua. Ya, sampai jumpa video selanjutnya. Bye-bye. He nods, he knows the way to end.